sekolah Bapak mendapatkan tugas CDP dan guru penggerak yang sudah masuki modul 3.1, yaitu demonstrasi konseptual tentang mengambil keputusan untuk pengalaman kepala sekolah. Jadi begini Pak, saya mohon izin waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk saya wawancarai. Bapak bersedia? Ya. Terima kasih Pak untuk bantuannya. Pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya akan coba jawab. Selama ini untuk mengidentifikasi etika ya, dilema etika atau rujukan moral. Ya, jadi sebelumnya yang saya lakukan itu kita amati dulu apakah permasalahan itu pasti ada sebabnya. Kemudian juga setelah kita amati, kita kumpulkan fakta-fakta yang memang ada, itu barulah kita tentukan keputusan yang akan kita ambil dari fakta-fakta yang sudah kita amati dan kita kumpulkan. Terima kasih. Jadi selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi selama ini dalam mengambil keputusan itu kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku, kemudian kita kaji dengan orang-orang di sekitar sekolah. Karena itu dari berbagai perspektif yang kita kumpulkan, ada beberapa pendapat-pendapat yang mungkin itu jadi pertimbangan saya untuk mengambil keputusan. Tapi intinya memang keputusan yang diambil itu tidak ada aturan. Apa intinya harus teratur. Yang lanjut ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk selama ini? Ya, yang pertama dalam mengambil keputusan itu kan harus kita melakukan langkah-langkah ya. Kita tidak bisa ketika melakukan permasalahan lalu kita ambil keputusan, karena dikhawatirkan nanti itu akan menjadi bumerang kita. Jadi awalnya itu kita harus cari informasi dulu, cari informasi terkait dengan permasalahan yang ada, kita kumpulkan, kita diskusi. Setelah itu semua dilakukan, kita akan menemukan titik terang. Jadi dari titik terang itulah kita mengambil keputusan yang dilandaskan dengan aturan tadi, supaya bisa menjadi keputusan supaya menjelaskan terbaik. Baru hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya yang paling efektif memang harus berdiskusi dengan orang-orang yang memang berada di lingkungan sekolah. Intinya tadi kita harus pahami bahwa aturan-aturan itu ada dan harus kita jalankan. Di samping aturan-aturan itu ada, kita harus berdiskusi dengan semua warga sekolah. Jadi kita bisa mengambil benang merah dari setiap permasalahan, kita putuskan secara bersama agar ibaratnya keputusan nanti yang kita ambil itu memang betul-betul dapat dipahami dan dapat dilaksanakan untuk sekolah. Pak, saya lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, mungkin kalau tantangannya paling keputusan yang memang mungkin kurang diterima, ya, karena apapun ceritanya ketika keputusan itu diambil butuh waktu untuk mereka menerima keputusan itu. Tapi usaha kita memang harus lebih meyakinkan bahwa memang keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk semua. Ayo Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal tidak ada, tetapi memang untuk menyelesaikan itu butuh waktu. Yang terpenting niat untuk menyelesaikan permasalahan itu harus ada dan tetap dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kita juga tidak menginginkan masalah itu terjadi secara berlarut-larut. Nah, itu intinya di mana ada masalah langsung diselesaikan. Jalan Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Waalaikumsalam. Apa ada gitu Pak? Ini Bu, minta tolong karena ini kan saya sebagai CGP angkatan 9 mendapat tugas yaitu demonstrasi konseptual 3.1, yaitu mewawancarai 2-3 kepala sekolah.
Nah, jadi ibu adalah wawancara kepala sekolah yang kedua. Jadi boleh minta izin awak sama ibu, boleh awak menyita waktu ibu untuk diwawancara. Alhamdulillah. Nah, jadi dengan ini saya meminta waktu ibu. Nah, untuk pertanyaan yang saya ajukan ini, Bu, yang pertama yaitu selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih kepada Pak Ari Sabani dari SD Bidadari ya, swasta ya, mau meminta saya untuk ada kontribusi di dalam pemenuhan tugas LMS dari ini ya, CGP ya, Guru Penggerak Angkatan 9 Hilir. Mungkin Ibu juga sebagai Angkatan 3 pernah mempelajari ini. Kebetulan Ibu pun diamanahkan menjadi salah satu pimpinan di salah satu sekolah ketika selesai melaksanakan CGP. Jadi dari situ kita sebagai pimpinan, ketika kita temukan di sekolah itu rujukan moral maupun dilema etika, baik itu kepada siswa maupun teman sejawat, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita harus mencari informasi terlebih dahulu, apa akar permasalahannya, kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalah, akar permasalahannya dahulu kita cari. Berarti ibaratnya dicari dulu akar permasalahannya. Oke, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Gini Pak, ketika kita diberikan istilahnya tanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan ketika masalah yang berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral tersebut, selain kita tidak bisa mengambil secara sepihak, kita harus bisa menganalisa kasus tersebut terlebih dahulu kepada kedua belah pihak. Kenapa? Karena kita sebagai pemangku kepentingan di sekolah tersebut, kita harus mencari akar permasalahannya, dan kemudian kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus menanya kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekolah kita, baik itu guru maupun teman sejawat. Jadi kalaupun berhubungan dia sama guru yang lain, kita kan tidak bisa memutuskan. Kita kan tidak boleh berat sebelah. Kita harus banyak pertimbangan, dan kita bisa tanya itu boleh kepada yang senior maupun kepada yang junior. Iya, lanjut ya, Bu. Ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau kita dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita mencari dulu apa sumber masalahnya. Nah, setelah kita menggali informasi, kita langsung turun ke lapangan, kita cek. Dan kita cek pun masalah itu kan harus ada aturannya. Nggak bisa kita langsung memutuskan tanpa kita tahu apa penyebabnya. Biasanya kalau di lapangan itu kan terkadang kita jumpai pimpinan itu berat sebelah, memulai sebelah pihak. Tapi memang tidak semua ya Pak ya. Mudah-mudahan setelah kita berada di Guru Penggerak ini, kita bisa meminimalisir, istilahnya kita itu harus bijak di dalam bersikap. Kita adalah merupakan satu kesatuan, tidak bisa mengambil keputusan. Kita harus ada aturannya. Kita harus mencari informasi, kemudian bertanya kepada rekan sejawat, atau pihak-pihak yang berkompeten. Misalnya masalah itu nggak bisa kita hadapi di sekolah, kita boleh menanyakannya kepada koordinator kecamatan ataupun pengawas gitu Pak. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang harus saya lakukan ketika mengatasi permasalahan tersebut, saya harus mengajak rekan sejawat berdiskusi, baik itu face to face ataupun kita berdiskusi secara bersama, apa keputusan yang harus kita ambil agar tidak terjadi ketimpangan atau berat sebelah. Jadi kita sebijaksana mungkin mengambil keputusan tanpa menyinggung salah satu yang terjadi permasalahannya. Jadi kita harus benar-benar mengambil keputusan itu secara hati-hati, setelah kita analisis, setelah kita cek di lapangan sesuai dengan aturan yang telah kita tetapkan di sekolah. Berarti walaupun Ibu sebagai pimpinan tidak mengambil keputusan sendiri? Enggak Pak, kita kan satu kesatuan. Ibaratnya apapun yang terjadi di sekolah itu, kita walaupun kita sebagai pimpinan, kita tidak berhak untuk mengambil keputusan. Kita harus berdiskusi, bila perlu apabila kita tidak sanggup lagi, misalnya masalahnya berat, kita boleh bertanya kepada pengawas atau yang berkepentingan. Baru mendapat keputusan bersama. Iya. Lagi Bu? Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sejauh ini tantangan mungkin ada, tapi tidak signifikan. Istilahnya tidak dia terlalu berat gitu, karena masih bisa kita atasi. Kalaupun dia tantangan itu ada, kita masih bisa mengatasinya di dalam lingkungan sekolah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Seandainya pun kalau belum bisa kita atasi, kita menjalin hubungan baik dengan atasan, jadi kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk mengatasi masalah yang ada. Intinya segala sesuatu apabila terjadi masalah, baik itu secara yang terjadi baik di siswa maupun di guru atau antara saya dan guru, itu kan bisa terjadi dalam kesalahpahaman. Kita nggak bisa sebagai pimpinan itu mengedepankan egois. Kita harus bekerja sama kayak yang Bapak bilang tadi. Ya, lalu Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah ini?
ketika masalah yang terjadi di sekolah saya tidak mempunyai jadwal tertentu, kecuali masalah itu memang ada di lingkungan administrasi. Itu mungkin kita ada schedule-nya, ada jadwalnya. Tapi dia kalau masalah kadang-kadang kan personal, ada di administrasi. Kita sebagai kepala sekolah harus bisa membijaksanai ketika masalah itu kita hadapi. Kalau itu berhubungan dengan kegiatan atau administrasi sekolah atau apapun dia yang masih berhubungan dengan sekolah, tidak secara personal, mungkin bisa kita jadwalkan. Tapi kalau dia masalah pribadi mungkin nggak kita jadwalkan, karena istilahnya kita kadang sebagai sekolah kan tidak berada di tempat. Kalau ada masalah itu kita tanya dulu rekan-rekan guru. Ketika guru itu misalnya kan kadang gini lah Pak, bujukan moral itu maupun ada 5 ITK itu kan terkadang terjadi kepada personal gurunya gitu. Misalnya tidak rukunnya dengan teman sejawat. Jadi itu tidak ada jadwal tertentu kecuali dia berhubungan dengan administrasi. Kalau dia secara personal itu ibaratnya kapan baik waktunya itu kita diskusikan dengan guru-guru yang lain, gimana cara kita mengatasinya seperti itu. Berarti dalam keadaan tertentu juga ya, Iya. menjadwal. Iya. Intinya tergantung permasalahannya. Iya. Ya, lanjut Bu, pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, kalau yang membantu udah pasti ada ya Pak ya. Kita kan di satu unit sekolah itu bukan saya sendiri gitu kan, banyak guru yang senior maupun yang junior. Belum tentu saya punya pimpinan ini punya pendapat yang baik. Pasti di bawah saya ataupun di atas saya mungkin keputusan mereka lebih baik dari saya. Untuk itu kita bisa melibatkan guru senior maupun junior untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk mengatasi masalah yang ada. Ini pertanyaan terakhir Bu, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan setelah dilema etika di sekolah ini? Pelajaran yang kita terima adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, kita tidak langsung mengambil keputusan tanpa kita selidiki, kita analisa, kita langsung terjun ke lapangan, kita tanya orang-orang di sekitar kita dan apa penyebab akar permasalahannya. Jadi ketika memutuskan sesuatu itu tidak memberatkan pihak manapun, tidak terjadinya kadang istilahnya berat sebelah. Intinya gini loh Pak, kalau kita di sekolah itu dikasih amanah sebagai pimpinan, kita harus bisa membijaksanai, kita harus bisa melihat, oh beliau itu seperti ini, beliau itu seperti ini. Jadi dari situ pengalaman adalah guru yang paling berharga di antara semua, karena pengalaman itu yang mengajarkan kita bagaimana bekerja dengan baik. Intinya apapun yang kita laksanakan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan di sekolah tanpa kita mengambil keputusan secara sepihak. Terima kasih Bu atas wawancaranya pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti tugas TGP saya terpenuhi dengan mewawancara Ibu. Semoga saya juga minta doanya dari Ibu supaya agar mendapat tugas atau nilai yang baik dari Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Iya, jadi saya doakan semoga Bapak lulus menjadi seorang guru penggerak yang baik. Mana tahu ada rezeki kedepannya diamanahkan juga menjadi seorang pimpinan, bisa melaksanakan ini di lapangan. Keputusan ini, istilahnya mengambil keputusan itu tidak langsung sesuai dengan yang kita lakukan saat ini. Kita melakukannya secara matang, tidak langsung emosional. Kita sebagai guru yang digugu dan ditiru itu adalah semboyan kita, agar ketika amanah itu tiba sama kita berarti sudah memang diberikan oleh Allah Ta'ala itu atau Tuhan Yang Maha Kuasa itu suatu tanggung jawab yang bisa membijaksanai sebuah unit kerja. Jadi saya harap mudah-mudahan Bapak lulus dan apa yang Bapak cita-citakan tercapai, dan semoga sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Iya. Banyak. Selamat teman-teman. Baik, sama.